Ketika seseorang tidak percaya bahwa dirinya itu bisa, bahkan seseorang itu tidak yakin bahwa dirinya itu mampu. Hubungan ikatan yang sempurna adalah ketika kita saling mensupport, bukan saling memanfaatkan, melainkan menjatuhkan. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama gue pertama. Dan ya, pembahasan kali ini tentang ikatan. Dan ikatan ini mungkin di video-video aku sebelumnya tidak ada yang tidak ada yang belum tersampaikan. Ribet banget ya guys. Ya udahlah. Kali ini kita akan membahas tentang sesuatu yang tentang ikatan itu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di next video selanjutnya. Lagi bersamaku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama gue Ega Pertama, tentunya di channelku ini Ega Pertama Official. Dan ya, sebelum kita masuk ke inti videonya seperti biasanya ya, kita akan sapa-sapa dulu ke kalian. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan semoga panjang umur dan semoga murah rezeki. Bagi kalian lagi kena masalah, lagi kena musibah, lagi kena percikan-percikan dunia sedikit ya, semoga cepat terlewati dan bisa lagi normal seperti sedia kala. Amin Allahumma amin. Dan ya, kemarin kita sudah membahas tentang rahasia dan sekarang tentang rahasia juga, tetapi tentang ikatan. Mungkin di video-video aku sebelumnya aku sudah membahas ini, tapi mungkin ada yang terlewat, jadi aku akan bahas dan tambahi di video kali ini. Semoga kalian bisa menyimak dan bisa serap inti dari video ini, oke? Dan langsung aja kita masuk pembahasan tentang ikatan. Bagaimana Sagittarius selalu menghormati sebuah ikatan. Dan ya, cara menghormati seseorang kan berbeda-beda ya. Ada yang menghormati dengan cara yang unik, ada yang biasa aja, ada yang spesial. Jadi masing-masing orang memiliki caranya masing-masing ya. Dan ikatan itu biasanya menurut aku ya, ikatan itu adalah salah satu penghubung antara emosi satu dengan yang lainnya, antara kamu dan mereka, antara kamu dan dia. Jadi ikatan yang sebenarnya itu adalah ikatan yang emosinya tuh benar-benar nyatu, bukan saling menyerang secara emosional, melainkan saling memahami satu sama lainnya. Banyak orang-orang yang mensalahpahami ikatan itu adalah tentang ya udahlah teman-teman aja, ya udahlah cukup kenal aja. Emang itu benar-benar ikatan, tapi ikatan yang benar-benar di tahap biasa aja ya. Dan itu sudah biasa. Dan Sagittarius, ketika aku membahas tentang Sagittarius, apalagi tentang ikatannya, Sagittarius memiliki cara tersendiri untuk memahami ikatan. Kali ini aku akan bongkar bagaimana sih Sagittarius untuk bisa menjadi ikatan itu menjadi spesial. Oke. Dalam hubungan pertemanan, dalam hubungan orang yang mungkin belum kita kenal, terus kita ingin mengenalnya, itu ada beberapa tahap dan ada beberapa penilaian tersendiri untuk Sagittarius ya. Kadang ada orang yang asal kenal aja, yang penting kenal gitu ya. Dan ada juga orang yang tipikal orang yang mempelajari dulu karakternya meskipun belum kenal, dan ketika karakter itu udah cocok baru kita kenalan. Dan kedua itu nggak salah, karena seseorang memiliki alasan tersendiri untuk kenapa hal itu mereka ambil salah satunya ya. Dan aku yakin ada seseorang yang mengambil salah satu dari itu tuh karena pengalamannya, karena hidupnya yang dulu pernah dikecewakan mungkin, ataupun pernah bla 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 di masa lalunya tentang ikatan. Jadi gak heran ketika dia menilai karakter terlebih dahulu baru berteman ya. Dan Sagittarius juga, mungkin ada beberapa Sagittarius yang sepakat dengan aku bahwa tentang ikatan itu ada dua jenis. Yang pertama adalah cukup, yang kedua adalah spesial. Yang pertama adalah cukup. Kenapa cukup? Karena menurut Sagittarius, ikatan cukup adalah ikatan yang ya udahlah, hanya tahu aja. Saling menghormati meskipun tidak saling dekat. Saling menghargai, saling menyapa meskipun tidak saling cerita ataupun curhat dan lain sebagainya. Saling menghargai itu cukup untuk Sagittarius. Cukup kenal, cukup tahu, cukup saling menghargai. Itu benar-benar cukup untuk Sagittarius. Lalu di tahap pertemanan yang cukup ini, biasanya Sagittarius melihat orang-orang yang ya bisa dibilang mereka itu gak cocok karakternya dengan Sagittarius. Mungkin mereka yang bermuka dua, mungkin orang-orang yang selalu mencari muka di depan orang-orang terpenting dan mengorbankan orang-orang yang menjadi temannya itu untuk dasar mereka untuk dihargai gitu ya. Jadi orang-orang seperti ini tuh dalam kategori kenalnya hanya cukup ya. Mereka tidak pernah pantas untuk menjadikan teman spesial, bukan karena mereka
gak cocok ataupun Sagittarius jual mahal ya, melainkan Sagittarius tidak ingin ada rasa dendam, Sagittarius tidak ingin ada rasa saling menyakiti, saling membenci, apalagi saling menghancurkan. Jadi ketika kita melihat seseorang baru kenal dan kita lihat karakternya seperti apa, kita mendalami karakter seperti apa dalam cara gerak-geriknya, dalam cara tutur katanya, dan dalam cara kejujurannya. Ketika tidak memenuhi syarat untuk Sagittarius, ya udah berarti kenalnya hanya cukup kenal aja. Jadi tidak pernah Sagittarius melibatkan orang itu di dalam apa ya, dibilang roller coaster Sagittarius. Jadi ya gitulah. Terus yang kedua adalah teman spesial. Wah ya, ketika teman spesial ini sudah diungkapkan oleh Sagittarius, maka orang-orang tersebut adalah orang-orang yang akan terlibat dalam semua permainan Sagittarius. Dia bukan menjadi korban, melainkan dia menjadi partner Sagittarius. Kenapa aku bilang seperti ini? Karena aku pernah mengalaminya, guys. Aku pernah mengalami di suatu masa bahwa teman spesial itu benar-benar cocok untuk menjadi teman partner, karena dia yang bisa menegur kita, karena dia yang selalu mengingatkan kita. Bahkan dia yang ketika marah kita tuh malah menghargai daripada orang yang cukup ya. Kalau teman yang cukup dia marah, itu akan berbalik, kita juga marah ke dia. Tapi kalau orang-orang spesial, kalau dia marah, itu kita merasa oh benar, berarti kita yang salah gitu ya. Jadi ada rasa yang benar-benar takut kehilangan seorang ikatan. Itu benar-benar spesialnya tuh di situ ya. Terus bagaimana Bang untuk menjadi seorang spesial untuk ke Sagittarius, teman spesial ke Sagittarius? Yang pertama, jujurlah pada dirimu sendiri. Ya. Banyak orang yang mengkamuflase situasi, mengkamuflase semua cerita tentang dirinya sendiri, berpura-pura bahwa dirinya tuh hebat padahal dirinya tuh biasa aja, ataupun ya banyak yang selalu mencari muka dalam tahap perkenalan. Ya udah, jadilah diri kamu sendiri. Tidak perlu kamu mengada-ngada tentang cerita yang benar-benar belum kamu alami. Tidak perlu kamu mengada-ngada ketika kamu belum menguasai satu bidang dan apapun itu. Karena Sagittarius itu tidak pernah ingin tahu tentang hal itu untuk pertama kalinya. Tapi yang Sagittarius ingin pelajari adalah kejujuran pada diri kamu sendiri. Itu yang ingin Sagittarius pelajari ya, bahwa kamu ketika kamu jujur dengan diri kamu sendiri, insya Allah kamu akan jujur dengan Sagittarius. Dan ketika hal itu benar-benar sudah kamu tunjukkan dan Sagittarius tahu kamu sudah jujur pada diri kamu sendiri, itu adalah tahap pembuka paling bagus ya. Sagittarius tertarik dengan orang jujur. Dan yang kedua adalah orang yang berenergi. Ya, Sagittarius tipikal zodiak yang sebenarnya dia tuh bukan nggak suka ya, lebih ke malas aja kalau hidupnya tuh monoton, flat gitu-gitu aja. Dia lebih ingin orang-orang yang ceria, orang-orang yang bersemangat, konyol tapi memiliki tujuan, benar-benar semangatnya tuh luar biasa. Justru Sagittarius tertarik pada orang-orang seperti itu. Karena apa? Ketika orang-orang seperti itu ada di lingkungan Sagittarius, Sagittarius pun akan mengikutinya, akan menyamakan sifatnya dan karakternya. Dan ketika Sagittarius ingin berjuang dengan orang-orang seperti itu, maka dia akan menjadi penopang, dia akan menjadi support system yang benar-benar bagus dan luar biasa banget ya. Jarang orang yang menghargai ciri khas orang lain. Tapi kalau Sagittarius melihat orang yang benar-benar seperti itu benar-benar bikin semangat Sagittarius. Dan percayalah, kalau Sagittarius sudah klop sama kamu, maka kamu tidak akan pernah hilang keceriaan kamu. Kamu akan selalu menjadi diri kamu sendiri. Kamu tidak perlu menjadi orang lain untuk sebuah pengakuan, karena menurut Sagittarius itu adalah hal yang bukan level Sagittarius ya. Itu kembali lagi ke jati diri kamu sendiri. Terus yang ketiga nih, benar-benar penting adalah saling menghargai. Ini benar-benar penting karena aku selalu ada di situasi mereka yang ingin berteman, tapi mereka juga yang ingin dihormati dengan cara ditakuti. Banyak orang yang ingin dihormati dengan cara ditakuti, banyak banget. Oke, kita welcome dalam ikatan pertemanan meskipun baru kenal. Oke, kita welcome. Terus kita bercanda ya, setelahnya teman kan kita bercanda saling olok-olokan biasa lah gitu ya. Terus tiba-tiba ada situasinya kita tuh seperti gini ya. Kita tuh seperti harus di bawah dia gitu. Kenapa gitu ya? Pasti ada satu momen kamu merasa nggak kalau kamu baru berteman dan tiba-tiba teman kamu itu merasa kamu tuh harus di bawah dia.
dan kamu tuh selalu direndahin di depan orang lain. Bahkan dia tuh tiba-tiba sok keras gitu ya, sok keras, sok tegas, sok ngatur di depan kamu dan kamu. Ngatur itu bukan berarti apa ya, bukan berarti sesama teman harus saling membantu ya, enggak. Ini lebih ke menonjolnya tuh lebih ke ingin dihargai secara paksa gitu ya. Jadi ya gimana ya, susah menjelaskan orang-orang seperti itu. Jadi ya kalau saling menghormati, saling menghormati. Ada kalanya kita marah tuh wajar, marah tuh sifat manusiawi. Tapi yang nggak wajar adalah ketika kamu marah hanya untuk pengakuan orang lain. Itu benar-benar jijik banget menurut aku, benar-benar rendah gitu ya. Kalau kamu marah karena kamu merasa kamu benar dan kamu mengkoreksi kesalahan orang lain, oke lah, wajar. Tapi kalau kamu marah tanpa alasan dan di depan itu ada orang yang lebih tinggi daripada teman kamu, maksudnya jabatannya lebih tinggi, dan kamu mencari muka dengan cara kamu merendahkan teman kamu, wah, lebih apa ya, lebih buruk daripada sampah kayaknya ya. Kalau kata Obito, suatu aturan itu seseorang yang melanggar aturan adalah sampah ya, tapi seseorang yang mengabaikan temannya itu lebih buruk daripada sampah ya. Jadi orang-orang seperti itu tuh ya udahlah, lebih baik gak usah berteman lah, lebih baik gak usah berteman, bener. Kamu belum tahu aja kalau Sagittarius sudah benar-benar mengeluarkan sifat kasarnya, bahkan psikopatnya. Kamu nggak akan pernah tahu dan nggak pernah mau tahu sebenarnya. Banyak orang-orang yang menginginkan kamu keceriaan kamu, banyak orang-orang yang menginginkan canda tawa kamu, tapi ada juga banyak orang-orang yang penasaran dengan kekuatan kamu, kasar kamu. Dan aku rasa orang-orang seperti itu tuh nggak cocok jadi teman, karena ya itulah, emosi itu tidak akan menyelesaikan masalah, yang ada hanya menambah masalah. Kita tidak mau emosi bukan karena kita takut, melainkan kita menjaga perasaan orang yang lebih menyayangi kita daripada kalian yang membuat emosi kita gitu ya. Jadi nggak cocok gitu ya. Lebih baik pergi, lebih baik menjauh ya, lebih baik nggak kenal deh. Itu benar-benar solusi terbaik menurut Sagittarius. Oke, mungkin cukup sekian dulu konten video kali ini tentang ikatan pertemanan, dan aku minta maaf ya karena videonya nggak jelas ataupun kalian nggak paham tentang isi video ini, ataupun bang kok video kamu kok gini ya. Itu terserah kalian ya. Aku hanya bisa melakukan yang aku bisa saat ini ya, ini ya. Aku menceritakan sudut pandang aku tentang pengalaman aku ya seperti ini gitu ya. Jadi kalau ada persamaan berarti kita sama, dan solusinya pun ada di video kali ini. Jadi mungkin kalian penasaran tentang hal-hal yang berbau-bau Sagittarius, mungkin kita akan buat di next video selanjutnya lagi. Oke? Aku minta maaf jika ada salah kata, kalimat, perbuatan ataupun hal-hal menyinggung kalian di luar sana. Aku minta maaf karena aku hanya bisa melakukan apa yang aku bisa. Aku hanya bisa melakukan apa yang aku tahu dan aku mengerti. Aku minta maaf ketika menurut kalian kurang ataupun nggak jelas dan lain sebagainya ya. Aku minta maaf. Dan aku berterima kasih banget untuk kalian yang sudah support, like, comment, dan subscribe. Kita jumpa lagi di next video selanjutnya. Bagi kalian nih belum subscribe, please tekan tombol subscribe karena dukungan kalian membuat aku selalu bersemangat untuk bikinkan video-video lainnya. Oke, kita jumpa lagi di next video selanjutnya. Ega Pratama di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.